Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan iman dan Islam di dalam hidup ini. Salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir sampai hari kiamat nanti. Para sahabat yang budiman, saya sekarang akan bercerita perpisahan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang munafik. Setelah bangkit dari sujud, maka orang-orang yang beriman akan mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dibentangkan as-sirat atau jembatan di atas neraka. Sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Keadaan saat itu gelap gulita. Seorang Yahudi pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di manakah manusia pada hari di mana bumi dan langit diganti? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, di tempat yang gelap sebelum jembatan. Hadis Sahih riwayat Muslim. Kemudian orang-orang yang beriman akan diberikan cahaya. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Allah memberikan kepada mereka cahaya sesuai dengan amalan mereka. Ada di antara mereka yang diberi cahaya sebesar gunung yang besar yang berjalan di depannya, dan ada yang diberi lebih kecil dari itu, dan ada di antara mereka yang diberi cahaya sebesar pohon kurma di sebelah kanannya, dan ada yang diberi lebih kecil dari itu, sehingga ada orang yang diberi cahaya di jempol kakinya, kadang menyala dan kadang padam. Apabila menyala, maka dia melangkahkan kakinya dan berjalan, dan apabila padam, dia berdiri. Ini menunjukkan tentang pentingnya mengamalkan ilmu bagi seorang muslim. Semakin banyak cahaya ilmu yang dia amalkan di dunia, maka akan semakin banyak cahaya yang akan dia dapatkan di hari kiamat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwasanya orang munafik juga akan diberi cahaya dan akan mengikuti Allah, namun cahaya mereka padam sebelum sampai jembatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di dalam surah Al-Hadid ayat 12-15 yang artinya, pada hari ketika kamu melihat orang-orang beriman, laki-laki dan wanita, cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untuk kalian, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai yang kalian akan kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar pada hari ketika orang-orang munafik, laki-laki, dan wanita berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian cahaya dari kalian. Dikatakan kepada orang-orang munafik, kembalilah kalian ke belakang dan carilah sendiri cahaya untuk kalian. Lalu dibuatlah di antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang munafik sebuah dinding yang memiliki pintu. Di sebelah dalamnya, yaitu sisi orang-orang yang beriman, ada rahmat. Dan di sebelah luarnya, yaitu sisi orang-orang munafik, ada siksa. Orang-orang munafik memanggil orang-orang yang beriman seraya berkata,
Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kalian di dunia? Maksudnya bersama orang-orang yang beriman secara zohir. Orang-orang yang beriman menjawab, benar, akan tetapi kalian mencelakakan diri kalian sendiri, yaitu dengan kenifakan kalian, dan kalian dahulu menunggu-nunggu kehancuran kami. Dan kalian ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong. Sehingga datanglah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penipu, yaitu setan, telah datang memperdaya kalian tentang Allah. Maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kalian maupun dari orang-orang kafir. Tempat kalian adalah neraka. Itulah tempat berlindung kalian, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Demikianlah orang-orang munafik kembali tertipu. Mereka mendapat cahaya di awal dan menyangka bahwasanya mereka akan selamat bersama orang-orang yang beriman. Namun ternyata persangkaan mereka salah. Orang-orang beriman ketika melihat cahaya orang-orang munafik padam, mereka berdoa kepada Allah. Rabbana ajmin lana nurona waghfir lana innaka kulli syai'in qadir. Artinya, wahai Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya orang yang berjalan ke masjid di dalam kegelapan malam, yaitu untuk melakukan sholat berjamaah, maka dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Di antara usaha seorang muslim untuk menghilangkan kenifakan adalah menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat karena Allah selama 40 hari secara berjamaah, mendapatkan takbiratul ula, yaitu takbiratul ihram, maka dia akan terlepas dari 2 perkara, terlepas dari neraka dan terlepas dari kenifakan. Hadis Hasan riwayat Tirmizi. As-Sirat, termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan adanya As-Sirat, yaitu jembatan yang dipasang di atas neraka jahanam untuk lewat orang-orang yang beriman menuju surga. Setelah berpisah dengan orang-orang munafik, maka tinggallah orang-orang yang beriman dengan berbagai tingkatan keimanan mereka, mulai dari para nabi alaihissalam sampai para pelaku dosa besar. Semua akan menuju surga melewati sebuah jembatan yang berada di atas neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak seorang pun dari kalian kecuali akan melewati neraka. Yang demikian adalah ketentuan Allah yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan biarkan orang-orang yang zolim masuk ke dalam neraka dalam keadaan berlutut. Quran Surah Maryam ayat 71 sampai dengan 72. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa jembatan tersebut sangat menggelincirkan di atasnya. Ada besi-besi pengait dan duri yang keras, yang bentuknya seperti duri sa'dan. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri,
sahabat yang meriwayatkannya di sini di dalam riwayat Muslim. Telah sampai kepadaku bahwasanya jembatan ini lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ada orang beriman melewati jembatan tersebut dengan sangat cepat, seperti kedipan mata. Ada yang seperti kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat burung, ada yang secepat larinya kuda, ada yang secepat larinya unta, ada yang sangat lambat sehingga dia lewat jembatan tersebut dalam keadaan menyeret dirinya. Dialah orang yang terakhir melewati jembatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis ini bahwasanya manusia akan terbagi menjadi 3. 1. Orang yang benar-benar selamat melewati neraka, yaitu tanpa terkena sambaran. Dan kedua, orang yang selamat melewati neraka akan tetapi terkoyak tubuhnya. Dan yang ketiga, orang yang tersambar yang akhirnya jatuh ke dalam neraka. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maka aku dan umatkulah yang pertama kali akan melewati, dan tidak berbicara saat itu kecuali para rasul. Doa mereka saat itu, ya Allah, selamatkan, selamatkan." Di atas jembatan tersebut ada besi-besi pengait seperti duri sa'dan. Tahukah kalian duri sa'dan itu? Mereka menjawab, "Ya, ya Rasulullah." Beliau berkata, besi pengait tersebut seperti duri sa'dan, namun tidak mengetahui besarnya kecuali Allah. Dia akan menyambar manusia sesuai dengan amalan mereka, yaitu dosanya. Ada di antara mereka yang binasa karena amalannya, dan ada di antara mereka yang terkoyak dari belakang kemudian selamat. Di antara yang selamat adalah 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Wajah-wajah mereka seperti bulan di malam bulan purnama. Menyusul setelah mereka rombongan yang wajah mereka seperti bintang yang paling terang. Hadis riwayat Muslim dari Jabir ibnu Abdillah al-Ansori radhiyallahu an. Dan akan dikirim amanah dan rohim atau kekerabatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan akan dikirim amanah dan rohim atau kekerabatan bagi keduanya berdiri di samping kanan dan kiri jembatan. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya melaksanakan amanah dan menyambung silaturahim atau hubungan kekerabatan perkaranya besar di dalam agama Islam. Keduanya akan menuntut orang-orang yang tidak memenuhi hak keduanya. Sebagian orang yang beriman akan jatuh ke dalam neraka karena sebab ucapan yang dia ucapkan di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang membuat marah Allah dan hamba tersebut tidak menganggap penting kalimat itu. Dia jatuh dengan sebab ucapan tadi ke dalam jahanam." Hadis riwayat Bukhari. Sebuah batu yang dilempar ke dalam neraka akan sampai ke dasar neraka 70 tahun kemudian, sebagaimana di dalam hadis riwayat Muslim. Sebuah peristiwa yang pasti akan kita alami dan sangat mendebarkan. Berjalan di atas jembatan yang sangat kecil, sangat panjang, di bawahnya ada neraka yang sangat dalam dan berisi azab yang sangat pedih. Dan di samping kanan dan kirinya ada besi-besi pengait yang siap mengenai orang yang berhak.
Ketegaran kita di atas jembatan saat itu sesuai dengan ketegaran kita di dunia di dalam berpegang teguh dengan agama Islam. Demikian sahabat, sampai ke video selanjutnya. Terima kasih.